Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara, bahkan seluruh dunia ya. Kali ini lagi maraknya yaitu virus corona atau COVID-19, COVID-19 gitu kan. Nah mungkin nih saya pribadi ya, harusnya kan bulan-bulan ini banyak banget kegiatan yang harusnya kita lakukan di luar rumah. Tapi karena adanya wabah ini, kita semua harus work from home alias tetap di dalam rumah aja. Nah buat kamu sendiri Sasa nih kan ya Sasa ya, harusnya kan kamu juga keliling-keliling kan ya. Nah tapi dengan adanya wabah corona ini sendiri mengharuskan kamu untuk lebih stay di rumah aja gitu kan. Tadi memang sudah dijelaskan bahwasanya bisa tetap melalui vlog gitu kan, bisa tetap melalui dengan sosial media kamu. Tapi selain itu apa-apa aja yang kamu lakukan selama dalam waktu yang memang tidak bisa dipastikan kapan kita bisa memulai lagi untuk beraktivitas di luar rumah nih. Kalau saya sendiri sebenarnya banyak yang saya lakukan. Kebetulan saya backgroundnya juga musisi, jadi saya sering main, ya betul. Apa saya tuh? sering main Penyanyi? saya main biola. Okay. Gitu. Jadi tidak produktif itu tidak hanya dengan cara keluar ternyata. Jadi ternyata ketika kita ada di dalam rumah nih, kita sadar banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Contohnya saya udah lama nggak main piano gitu, jadi saya bisa mengeksplor nih namanya, gimana sih saya sebagus apa sih bermain gitu. Selain itu juga saya juga banyak hal, contohnya memasak gitu. Jadi kan karena keliling-keliling kita jadinya cuma kayak ini ya, terus-terusan makan di luar gitu kan. Jadi saya belajar walaupun cuma sedikit-sedikit, saya masak telur lah apalah gitu. Cuma itu suatu hal yang menurut saya sendiri pribadi adalah suatu hal yang membahagiakan gitu, karena ternyata saya bisa juga ya gitu. Jadi banyak hal yang ternyata harus kita syukurin. Contohnya nih, kita jarang banget ketemu keluarga. Saya sering rumah itu kayak tempat kos gitu, jadi cuma berangkat pagi pulang malam aja ya. Betul, karena pekerjaan saya mengharuskan saya terus keliling. Ketika saya di sini, saya benar-benar bisa mengilhami namanya keluarga. Saya bisa berkumpul dengan orang tua saya, dengan adik saya. Itu suatu hal yang kalau walaupun nggak lebaran kita nggak akan pulang gitu guys. Jadi sekarang benar-benar itu bisa saya hargai sekali. Gitu. Tuh kan sister, jadi kalau di rumah itu masih banyak hal-hal penting yang bisa kita lakukan ya kan. Jadi selama kita di rumah kita juga bisa menghargai waktu, betul nggak sih? Kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai tubuh kita sendiri yang biasanya kita kerja keras gitu kan ya. Sekarang waktunya untuk merehat atau mengistirahatkan sejenak tubuh kita, betul ya. Tadi kan kamu bilang kamu seorang musisi ya kan, bisa main piano, mungkin bisa nyanyi juga nih. Nah katanya bisa main piano juga nih, boleh dong diceritakan dong. Piano mulai kapan kamu bisa menggunakan atau mengaplikasikannya gitu. Kemudian sudah pernah konser kah mungkin? Iya, jadi sebenarnya piano ini saya sudah belajar kecil. Pertama kali kalau nggak salah SD. Cuma saya konsisten, sekarang akhirnya alhamdulillah saya punya sekolah musik sendiri. Jadi saya ini sebenarnya sebentar punya sekolah musik sendiri. Iya. Wow, hebat banget loh ya, masih muda cantik punya sekolah musik sendiri, pinter lagi ya. Amin. Nah, itu gurunya siapa? Maksudnya coachnya siapa? Kamu sendiri? Saya sendiri gitu. Jadi kebetulan saya ikut kayak ujian-ujian internasional gitu. Jadi otomatis saya juga bisa mengajar karena saya punya sertifikat itu. Jadi sekarang saya udah mengajar sejak umur 15 tahun. Jadi 10 tahun lebih ya. 10 tahun. Keren ya. Mengajar usia 10 tahun, 15 tahun. Berarti bisanya usia berapa tuh bisanya? Bayi udah bisa. Saya mulai belajar dari usia mungkin kelas 3 SD. Jadi gini, saya dulu percaya bahwa orang itu selalu bilang bahwa guru itu harus yang selalu sudah memiliki memang pengetahuan yang tinggi atau apa. Tapi kalau menurut saya, selama kita punya niat untuk mengajar seseorang dan dia mau belajar, saya udah bisa jadi guru. Gitu. Jadi dulu murid saya itu beberapa anak yang kecil-kecil, yang masih umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi boleh ya. Boleh anakku nanti diajarin kamu ya. Boleh, nanti ya kita tuker-tukeran alamat. Oke, baiklah. Kemudian gini, kalau kita melihat kamu gitu kan ya, kamu body oke, kulit juga oke, kemudian cantik juga, pinter, berpengalaman, berwawasan luas juga. Kira-kira selama ini masih terbulikan nggak sih kamu itu? Seorang Sasa loh ya. Masih ada yang bully nggak sih? Ya pertanyaannya. Ya, saya bisa seperti ini karena saya dulu dibully. Oh
berkat Jadi bulian. kalau- Aku juga sama loh. Aku bisa seperti ini juga berkat bulian loh Gimana ya. dong? Iya, jadi saya yakin saya nggak akan bisa jadi seperti ini ketika dulu orang tidak membuli saya gitu. Jadi dulu saya dibully ya, saya dulu pernah dibully. Bahkan sampai sekarang pun juga banyak masih yang ya namanya hidup kan pasti terus berproses dan saya yakin bully adalah salah satu proses terbaik untuk menjadi dewasa. Karena memang semua itu juga tergantung pikiran kita ya. Kalau seandainya kita berpikir buliannya itu dengan negatif, otomatis kita nanti takutnya nih ada yang sampai bunuh diri dan juga yang melakukan hal negatif lainnya. Tapi kalau kita menganggap bulian itu sebagai motivasi diri kita, otomatis kita akan jatuhnya lebih baik lagi. Nah, kalau aku lihat kamu sendiri, buliannya kamu ambil dengan sisi positif kan ya, sehingga kamu sekarang terbentuk menjadi wanita yang sukses, yang mandiri gitu kan ya, yang kuat juga. Nah, bulian seperti apa yang bisa membuat kamu akhirnya menjadi seperti berlian gitu kan ya? Bulian yang seperti apa kira-kira? Apa ya? Jadi gini, dulu pada saat saya masih sekolah SD gitu, saya disekolahkan tidak dalam sekolah yang negeri gitu. Jadi otomatis masih ada perbedaan antara banyak hal gitu. Jadi contohnya saya dulu tuh lihatnya tuh gini, saya dulu kan di rumah aja nggak les nggak apa. Tapi teman saya tuh les apa selalu punya kegiatan yang positif. Di situ saya merasa kayak buliannya ada orang-orang bilang Sasa nggak mungkin lah bisa gini. Nah, itu selalu ada. Selalu berusaha orang itu selalu kayak merasa bahwa gitu saya lebih dari orang lain. Dan itu kebetulan saya alami dari saya kecil. Jadi otomatis di situ malah menjadikan motivasi saya gitu. Saya buktikan walaupun mama saya nggak cantik gitu. Namanya anak SD kan nggak tahu ya Mbak namanya bedak, lipstick gitu kan. Okay. Ya kan? Jadi masih kayak wajahnya masih wajah-wajah buluk ya, gitu kan ya. Gitu ya. Oke. Iya. Tunggu gitu, ya, ditahan dulu ya. Kayaknya kamu excited banget. Tunggu, kita tahan dulu ya. Nah, karena sister, kalau kita ngomongin bully ya, kayaknya itu nggak cukup makan waktu 1 jam ya. Sesaat lagi deh kita akan bahas lagi terkait tentang bully. Tapi ingat, bully harus kita terima dengan sisi positif agar itu bisa menguatkan kita ya sister ya. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan hadir kembali bersama dengan isu reality.